Cek, cek satu dua tiga, cek, 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 cek. Ada yang terdengar nggak? Ya Pak, kedengeran Pak. Udah, Pak. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore, Pak. Sore Pak. Ntar saya absennya teman-teman lewat mana nih tadi? LMS, Yang dia Saya Pak. LMS. LMS Pak. LMS Pak. Kok nggak muncul? Si. Aswin apa? Aswin ada, Asven hadir. Dimas ada, Dio, Dio mana Dio ada, Amin Rizky. Amin Rizky mana Amin Rizky? Oh, Amin Rizky ada. Zaki, Zaki nggak ada nih, Zaki. Rifki Zikri ada. Novri ada, Asep. Novri Asep. Mana Asep? Oh, Asep. Oke, ini learning lagi agak error. Udah absen tapi rata-ratanya kosong. Siapa yang jelek? Yang jelek siapa? Walah, sinyal kok dia cek. Beli sinyal besok. Ya, silahkan Mas Asep. Emang kerja di mana Mas Asep? Mobile atau ada di kantor? Ini pertemuan, saya masih ada punya utang nggak ya? Pertemuan, Mas Nofri? Harusnya enggak ya Pak. Harusnya enggak ya? Iya, Oke, sesuai dengan apa namanya. sesuai dengan jadwal. Ya, betul. Oke, Alhamdulillah. Baru nyampe dari Jawa ini saya. Mudik Pak. Hah? Bapak mudik. Enggak mudik. Enggak. Ada keluarga yang meninggal. Jadi saya harus pulang ke Jawa. Alhamdulillah. Innalillahi. Iya, terima kasih. Adik Babe, adik bapak saya. Sebentar, mana nih materinya?
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin-kemarin sih saya sudah ngebagi ngebagi kelompok belum ya? Atau mau individu nih? Udah ngebagi belum ya, Mas? Mas, sudah merasa kebagian kelompok atau belum? Belum kayaknya Pak. Kayaknya belum deh, Pak. Belum ya? Benar-benar. Belum Pak. Benar. Nah, ini saya sampaikan kelompoknya nanti deh. Hmm. Oke, jadi ada kriptografi itu bisa banget diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak sekali eh, penerapan kriptografi. Mungkin ada yang mau menyampaikan selain di yang kalian tahu kriptografi yang diterapkan di sehari-hari yang kalian tahu itu seperti apa sih? Kemarin kan kita udah ngomongin apa namanya kriptografi klasik, modern, ujungnya kemana sih kalau mau diterapkan? Misalkan kalau saya mau menerapkan, barangkali ada yang menyampaikan atau yang udah pernah, Pak saya itu pernah pakai Pak. Ada yang mau menyampaikan? Jadi kriptografi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Sorry karena saya tak tutup videonya. Lagi hujan ngelek takut putus. Jadi kriptografi yang digunakan di kehidupan sehari-hari itu mulai dari adanya pakai ATM, eh, kartu kredit, percakapan pakai telepon genggam, password komputer, televisi ini yang kaitannya dengan eh, sinyal digital, transaksi e-commerce. Kalau gedung-gedung bisnis itu kaitannya dengan eh, teman-teman kalau kerja di gedung-gedung tinggi itu verifikasinya banyak ya untuk eh, masukin yang namanya pakai RFID lah, intinya pakai RFID, penggunaan kartu-kartu cerdas RFID sampai pengaktifan peluru kendali bom nuklir.
jadi nggak pakai kriptografi. Ini penerapannya di IoT. Dari sekian banyak, mana yang teman-teman sudah pernah pakai atau sehari-hari pernah pakai? ATM, kira-kira kriptografinya kemana ya? Monggo kita diskusi. Pakai ATM. Printer saya. Suara kuping tak? Baik, kita mau bahas satu persatu. Ini ada modulnya nanti saya sampaikan. Kartu Indonesia Cerdas. Ini kartu kredit. Dari kayak kartu kredit. Jika ini kartunya hampir sama, di sini ada RFID. Ini biasanya untuk door lock, ignition switch, atau misalkan yang pakai kalau di teman-teman pakai ke hotel itu ya penggunaan RFID juga. Iya Pak. Kalau nggak salah itu ya Pak ya. RFID Tapi udah dipakai di label harga baju tuh Pak. iya sekarang juga. Nah, itu kan yang sekarang ya. Ada kalau misalkan dia kalau kita beli apa namanya di mall gitu, kalau kita sengaja niat nyolong, ada alat yang nempel Betul. gitu. Iya betul Nah, betul Pak. Bunyi. bunyi jelas. Karena ya itu untuk mempermudah gitu. Itu betul pasal. Itu sistemnya hampir sama. Jadi biasanya di ketahuannya nyolong di mana Mas? Misalkan Pak. baju sengaja dipakai sama orang, itu kan nggak bisa itu dilepas itu kan. Harus ada kuncinya kan. Iya, betul. Betul betul. Itu kan nanti Itu bakalan terhubung sama mesin kan Pak. Mesin pengaman tuh Pak. Yang biasa ada di pintu masuk. nah RFID-nya sih bakal terkonek sama itu sih Pak. betul sekali. Jadi kalau itu belum dibayar, gajinya belum dibayar, terus RFID-nya itu belum dilepas, itu pasti di pintu masuk akan bunyi. Itu. Berarti Beda sensor lagi kalau digunting ya Pak. digunting ya soek toh, Mas Bro. Tapi bisa ke Beda. bawah itu Pak. Iya bisa ke bawah, tapi kan bentuknya nggak jadi beli baju baru tuh, Mas. Kita beli baju itu kan fungsinya mau dipakai gitu kan. Masa iya Mas Amin mau pakai baju robek bolong kan nggak mungkin. Enggak itunya aja Pak. Apa yang nyangkut di label bajunya tuh Pak. Itu kalau bisa terlewatkan masih ada celah berarti itu Pak. Iya sih betul. Pikiran jahat tapi. Gue harap kamu mau nyolong baju apa gitu. Kuatan Pak. Jangan Yudi, nggak boleh. Boleh. Nah itu teman-teman bisa 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 lihat penerapan-penerapan seperti itu gitu ya. Ternyata kepake gitu ya.
di segala teknologi sekarang, apalagi yang ini belum disampaikan itu untuk pengamanan data, kriptografi untuk pengamanan data, buat file yang belum ada di sini itu seperti misalkan eh, kita ngirim data gitu harus dikriptokan atau ngirim pesan via email dikriptokan gitu ya. Jadi memang penerapannya banyak sekali. Nah, ini juga di apa namanya? Kalau di kartu 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 ATM itu juga sama. Di sini yang kuning ini juga eh, ada chipnya di sini untuk menyimpan data dan biasanya ini dienkripsi juga. Kalau nggak punya alatnya atau dia tidak bisa daftarkan pada satu. Jadi kartu ini hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu ya. Misalkan dia hanya berlaku pada gedung-gedung tertentu atau dia hanya bisa berlaku pada alat tertentu saja untuk membaca. Jadi seperti itu. Kalian punya KTP itu ada RFID-nya nggak sih? Kira-kira. Kira-kira. Kalian tahu nggak? Kalau EKTP sih harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Cuman belum dimaksimalkan ya. Iya, Pak. Kita mau ngurus sesuatu harus misalkan ngurus perpanjangan, eh, Fotokopi. harus difotokopi. Kartunya udah canggih, Nah, foto gitu. ya harus difotokopi. Kan lucu. Nah, itu seperti itu. Jadi masih banyak yang perlu teman-teman bisa punya peran, ya, punya peran aktif menjadi seorang entrepreneur itu juga harus bisa melihat teknologi apa yang kira-kira belum maksimal dan itu teman-teman bisa ambil alih di situ. Gitu. Kemarin mahasiswa kita, teman-teman kalian ada satu proyek yang mungkin ini kaitannya tadi ya eh, menjadi entrepreneur gitu ya. Ada satu teman kalian tuh teman mahasiswa masih kayaknya di kelas kayaknya. Kalian semester berapa? 4 ya? Ya, betul, Pak. 4, Pak. Teman-teman semester 4. Itu di teman-teman semester 2 itu ada yang berhasil eh, apa namanya? Membuat suatu cloud di atas elektronik. Limbah elektronik. Nah, apa limbahnya? Salah satu yang kita mungkin di sekitar kita punya itu ada yang namanya STB. STB itu eh, kayak Set apa top ya? box ya, Pak. Iya, benar. Set-top box itu macam-macam ya. Punya 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 kalau di rumah itu kalau teman-teman ada langganan eh,
apa namanya, provider yang pakai TV gitu kan. Itu biasanya ada STB. Nah, STB tersebut jadi cloud, dideploy jadi cloud, dan mereka berhasil. Itu adalah temuan terbaru. Yang menemukan siapa? Yuk, anak-anak di TTS. Anak semester 2 eh, iseng-iseng memaksimalkan alat yang memang sudah ada dan jadi sampah seperti itu. Nah, apa peluangnya? Peluangnya bahwa ternyata kalau itu dideploy, bisa diinstalin untuk Ubuntu, gitu ya, dirubah frameworknya pakai OpenWRT, eh, itu bisa dimaksimalkan dan itu bisa menjadi eh, suatu alat ya namanya terhubung untuk smart city atau smart home yang bisa teman-teman miliki di rumah. Jadi server bisa, jadi apapun. Nah, yang kasus-kasus yang seperti ini, contoh kayak tadi saya sampaikan kayak KTP, dia punya RFID, atau punya uh, dia menyimpan data dan itu ada data pribadi dari masing-masing penduduk Indonesia yang mereka memiliki semuanya. Cuman itu belum bisa dimaksimalkan, belum bisa dieksploitasi dengan besar-besaran. Contoh misalkan, bisa enggak KTP itu bisa digunakan untuk apapun, misalkan mau pembayaran kah, itu juga bisa. Kita nggak perlu numpuk-numpuk kartu di dompet kita. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya teman-teman bisa bisa pikirkan untuk bisa menjadi suatu entrepreneur yang sukses, gitu ya. Seperti itu. Ada banyak sebenarnya kalau kita mau ngobrolin tentang teknologi yang belum dimaksimalkan. Cuma memang kita perlu pembuktian, kita perlu untuk ngoprek alat tersebut. Makanya Pak Rektor beserta rekan dosen yang lainnya itu visi misinya adalah bisa memberikan sumbangsi untuk Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, kemarin kita sudah ketemu dengan Menteri Komdiki, Ibu Mutia, Ibu Menteri. Banyak hal yang dibicarakan di sana, gitu ya. Masalah teknologi, masalah AI, masalah keamanan komunikasi, end to end untuk komunikasi, gitu. Yang misalkan kita perlu bikin alat kah yang biar untuk komunikasi biar kita nggak pakai produknya luar. Ada sekarang mau penerapan eSIM, elektronik SIM card gitu. Apakah itu sebagai solusi? Kita perlu pengkajian untuk lebih dalam lagi. Kita bisa kaji elektronik, ya, SIM gitu. Apakah itu benar-benar suatu sistem yang bisa digunakan secara aman, tidak? Ataukah justru dia hanya cuman, mohon maaf ini agak mungkin frontal, jadi gimmick saja gitu. Gimmick dalam arti ya kita bikinlah yang misalkan terobosan baru, cuman
itu nggak secara benar-benar digunakan gitu. Hanya cuman sebatas uh, gimmick untuk proyek, untuk pengadaan alat, misalnya penggunaan. Oh ya, Oh ini berarti, caranya Pak. Kenapa Mas? iya Pak. Sekarang lagi Silakan. berlangsung ya Pak pengujian eSIM itu ya Pak? Bukan kita kan memang mereka sudah menguji untuk Oh. sudah mengeluarkan produk seperti itu kan sebenarnya sudah diuji dan sebagainya. Cuman tahu sendiri Mas Amin, Iya, iya. pernah dengar ada trilogi keamanan Siatriat. Pernah dengar belum? Belum Kalau Pak, belum. belum ya. Jadi eh, teknologi itu bisa berhasil itu ada 3 komponen. Ini di luar dari bukan di luar dari topik, tapi ini bisa di luar dari materi. Jadi kalau dari ngomongin kita sistem keamanan itu ada namanya Siatriat. Nah, Siatriat itu di bawahnya eh, itu sistem eh, kalau kalau teman-teman belum pernah dengar yang namanya cyber security kan ya. Iya Pak, sudah. Nah, cyber security. Kalau eh, Siatriat itu confidentiality, integrity, availability. Nah, di komponen untuk sistem keamanan itu ada 3 komponen lagi. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman semuanya sudah pernah melihat ini uh, suatu teknologinya, misalkan kartu ini, itu ada namanya 3 komponen hotfit. Hotfit. Jadi hotnya itu adalah human, hanya O-nya organisasi, T-nya teknologi. Nah, teknologinya itu adalah kartu ini. Teknologinya sudah kita buat, kita sudah pikirkan. Eh, organisasinya siapa yang mengeluarkan, aturannya, regulasi, penggunaannya untuk siapa, itu sudah ada. Dan juga mungkin ini masih perlu dikaji lagi, apakah ini bisa setelah alat ini dibuat, apakah ada bisa penambahan fitur-fitur yang lain atau enggak. Itu juga masih dikaji. Dan yang terakhir adalah haknya. Haknya itu adalah human, organisasi, dan teknologi. Human ini kaitannya dengan manusia, people, banyak orang. Kalau people itu semua orang harus dipaksa untuk pakai. Cuma kan yang kebanyakan yang jadi bermasalah itu bukan teknologinya, bukan organisasinya, tapi human ini. Human ini yang terkadang manusia atau people itu yang terkadang itu banyak yang sengklek. Bahasa ini bahasa elek banget itu. Banyak orang yang memang sudah dibuatkan teknologinya, sudah dibuatkan regulasinya. Mereka yang namanya manusia, dia punya akal, dia punya otak, dia punya ilmu. Bukannya itu dimaksimalkan, ditambahkan fitur-fitur, atau uh, menambahkan saran dan bagaimana. Justru malah memperburuk itu citra dari teknologi tersebut. Dalam arti banyak orang yang ngakal-ngakalin, malah sengaja ngakal-ngakalin teknologinya. Itu yang terjadi. Makanya di Indonesia ini mau teknologinya kayak apapun, banyak yang ngakal-ngakalin. Seperti itu. Termasuk juga dari
Entah ya, ini kita nggak mau suzon gitu. Mungkin setelah teknologi itu sudah dibuat gitu ya bagus, kena people atau orang-orang yang di atas sana, para pemangku kepentingan juga bisa juga jadi sengklek gitu. Melihat pengadaan alat cuman kayak gini aja kok sampai triliunan. Nah, seperti itu. Itu tidak bisa dikurangin misalkan dari kualitas dari SIM card-nya atau dari segi keamanannya itu banyak sekali yang terjadi. Jadi ngomongin sistem keamanan, ngomongin teknologi saat ini gitu ya. Teman-teman jangan jangan langsung percaya dengan apa produk-produk yang memang sedang in atau dan sebagainya. Justru kita harus bisa mengkaji, bisa memberikan masukan, memberi masukan kepada pemerintah bahwa oh ini sistemnya masih belum baik. Mas Amin pernah melihat ATM, kartu ATM kayak gini dibobol, ATM-nya yang dibobol, padahal cuma pakai kartu. Atau teman-teman yang lain? Di mana itu Pak? Di Ya, maksudnya kan ada tuh di sosial media gitu, pernah dengar Oke. atau enggak? Cara ngebobol ATM, saldonya nggak berkurang. Oh iya, saya pernah lihat berita itu. Dia nahan kartu di dalam. Jadi dia narik saldonya Oh, kurang. Nahan kartu, Jadi nggak ditarik itu. kan Jadi kartunya masuk, Mas Bro. apa ininya kalau menurut beritanya gitu Pak, ditahan Pak. Bukannya ditahan kartunya, Mas, ditahan ininya mungkin. Itu yang di ATM atau bukan? Iya yang di ATM. Saya pernah baca Nah, itu. Saya mau coba juga. Nggak bisa saya. ya, waduh. ini contoh-contoh orang yang tadi human tadi nih, yang mau sengklek-sengklek ini nih. Ngakal-ngakalin udah dapat gaji gitu ya, sekian puluh juta, main tetap aja duitnya untuk. Jadi kalau nggak salah Jadi, beritanya itu dia apa nah, kartunya itu kalau ditarik itu kan otomatis berkurang jadinya kalau kan udah selesai kartunya kalau nah, dikeluarin itu berkurang baru kebaca sistem kalau belum ditarik itu kan dia nggak kebaca sistem gitu. Kalau nah, saya baca beritanya ya Pak ya. ya, ini disclaimer saja ya, teman-teman nggak boleh coba ini. Ini saya apa ya, omongan saja, bukan ngajarin saya buat nyolong gitu ya. Jadi yang sebenarnya sebenarnya terjadi itu kartu di mesin ATM itu kartu tetap masih di dalam. Cuman yang ditahan itu buat ngambil uangnya. Tutup buat ngambil uangnya. Itu kan tutupnya itu kan secara otomatis tuh. Kalau Oh, teman-teman ngambil uang kan ngambil Oh, tutupnya. oh itu kalau posisi mesin nah pengambilan kan uangnya itu dari atas ke kan bawah ya Pak ya? Nah ada lagi Pak yang kalau dari depan tuh kan Pak. mulai nih. Kalau yang Ini mulai kalau ngomongin kejahatan kayak gini nih. Saya nggak seneng kayak gini nih. loh, QA nih Pak, QA mesin ATM ini Pak. Jadi kalau dari depan tuh Pak dikasih lem tuh Pak jalur keluar masuknya uang. Jadi uangnya ketahan. Bukan Mas, itu bukan Makasih ya, masalah Mas. ketahan. Kita ngomongin masalah duit di ATM yang tadinya 10 juta, kita ngambil Ya. 5 juta. Yang di Oh. ATM itu nggak berkurang. Hmm. Hmm. Ini nanti Trik baru. kalau saya sampaikan ini bisa jadi saya nggak di luar itu ya. Kalau nanti teman-teman Gimana caranya tuh, Pak? terjerat kasus Enggak, hukum, insya Allah baik-baik semua Pak. Gitu. amin. Kenapa Mas Jumanda? Bukan kita yang ngajarin buat ngeganjel pakai apa itu, pakai lidi atau apa gitu. Itu ya kalau pakai lidi itu emang
benar-benar kejahatan itu ya, biar ATM-nya nggak keluar. Jadi ada orang yang memang sengaja buat ngeganjel, terus dia sudah masukin PIN, terus dia masuk ganti kartu ATM-nya dia dan dikuras habis. Itu beda cerita. Tapi kalau ini ada lagi yang memang teknik untuk ngebobol ATM. Itu benar-benar terjadi. Jadi sistemnya kita perlu di-upgrade. Ngomongin ATM, anjungan tunai mandiri itu kan yang pertama kali menginvestasikan besar-besaran itu adalah BCA. Di awal dia punya dana besar buat terobosan terbaru dan untuk produknya dia bisa dipakai oleh masyarakat luas. Dia punya keuntungan, dia menyediakan namanya anjungan tunai mandiri. Itu punyanya BCA. Awal dari segala ATM di Indonesia itu BCA. Nah, ternyata dari sistem dari mesin tersebut itu punya banyak kelemahan juga. Jadi tempat ngambil duitnya itu ada sensor buat ngebuka sama menutup itu ada sensor. Jadi kalau orang sudah ngebuka, apa sudah masukin PIN, sudah mengambil tarik tunai sekian dari 10 juta dia ngambil 2 juta misalnya. Nah, pada waktu mengetikkan digit itu ya 2 juta, setelah di next, nah yang terjadi adalah yang kemarin kita jadi untuk bahan untuk masukan, itu tempat untuk mengambil uang itu sebenarnya ada sensor. Nah, itu di setelah kebuka, dia akan ngebuka sendiri. Nah, ditahan sama tangannya orang, itu biar kebukanya pelan-pelan. Ditahan, kebuka sedikit, duitnya diambil, terus dia pencet cancel, 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 cancel. Karena merasa duitnya belum keluar. Setelah dicek, duitnya utuh. Dia sudah ngambil 2 juta, di ATM-nya masih 10 juta. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali. Silakan kalau mau ditangkap polisi, monggo dicoba. Astagfirullah. Loh, barangkali terbesit setan lewat ini lagi maghrib. Aduh, ya aku butuh Oh, duit berarti ini. itu nggak pakai alat, Pak? Nggak pakai alat. Karena Oh, sensor itu dia tahan pakai tangannya dia untuk biasanya kan kebuka itu kan harusnya kebuka secara lancar. Sistem akan memberikan bahwa ATM ini tidak bisa digunakan error. Tapi setelah ditunggu beberapa menit, ya normal lagi. Dia mereset ulang. Gitu. Setelah orang pergi keluar, sensor itu ngereset. Jadi kalau teman-teman keluar dari pintu ATM, itu ada sensornya. Dia untuk sistemnya untuk mereset, reset lagi sistem. Biar tidak ada kecurangan-kecurangan oleh otak-otak atau human yang memang berusaha untuk ngebobol. Nah, itu seperti itu. Ini satu kejahatan yang memang sedang kita uji lagi bahwa gimana untuk tidak terjadi seperti itu. Itu terjadi. Belum lama ini ya betul tadi itu yang disampaikan sama Mas Dimas itu memang sudah masuk berita itu. Nah, makanya kita sebagai seorang uh, yang tahu ilmunya, yang tahu sistemnya tersebut itu perlu kita ambil bisa kita punya sistem sendiri gitu. Dan kita tinggal tawarkan saja, Pak, ini saya punya sistem keamanan sendiri, Pak, buat perusahaan dari bank XYZ. Saya punya sistem dan itu bisa kamu jual. Gitu. Sistem tersebut bisa kamu pakai, bisa dijual dan teman-teman bisa
mendapatkan keuntungan, punya penghasilan, dan sebagainya, untuk bisa maintenance sistem tersebut dan seterusnya. Punten Pak, berarti itu berupa software ya, sistem keamanannya ya? Semua itu ya software, Mas. Software yang kita buat alat dan bikin software. Nah, semua anjungan tunai mandiri itu kan bikin hardware dan bikin softwarenya. Itu seperti itu. Jadi ada yang namanya, saya pernah menggunakan, eh, pernah dengar yang namanya smart home. Nggih. Nah, smart home itu kan pakai pakai ini. Ini tadi ngomongin anjungan tunai mandiri sudah ada PIN dan sebagainya. Yang tadi ini harus kita ngomongin yang masalah ini Jen. Jadi sistem kartu RFID ini contohnya. Kartu RFID ini bisa digunakan untuk sistem keamanan. Selain itu juga ada banyak sistem keamanan yang apa namanya kita bisa bikin, gitu ya. RFID ini kita bisa beli kartu ini. Ini harganya cuma 700 perak. 700 perak kartu ini. Kalau mau dalam partai besar ini bisa 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 lebih murah lagi. Nah, untuk sensor RFID itu juga banyak dijual di komponen-komponen IoT gitu. Nah, itu kan baru hardware-nya. Untuk bisa ini diisi oleh data, ya kita bikin sistemnya, Mas. Jadi kartu RFID ini di ini ada chipnya, itu kita harus injekkan dulu data kita. Kalau ini nggak diinjekkan ya nggak bakal bisa dipakai toh. Seperti itu. Jadi ada kita buat hardware-nya, kita juga membuatkan sistem. Bagaimana untuk dia ngebuka pintu? Caranya ngebuka pintu kan itu harus ada kuncinya. Oh iya, ini kamar nomor 112. Ya harus diinputkan dulu ini kunci khusus untuk 112. Kalaupun ini mau kunci ini mau direset bisa saja. Kuncinya direset, dibalikin, dia bisa pakai untuk uh, kamar lain yang sudah kita inputkan lewat by system. Seperti itu Mas Amin Rizky. Jadi kalau Mas Amin mau belajar tentang hardware, tentang keamanan, ayo kita ngobrol, kita bikin project. Insya Allah. Oke, ini kita udah di sini mau azan maghrib, kita break dulu ya. Ini sudah jam 6. Barangkali ada teman-teman kita yang mau melaksanakan ibadah sholat maghrib. Saya persilakan kita mulai lagi jam 6 lewat 15 atau 20 ya. 20 menit cukup ya. Cukup Pak. Iya, kita pending dulu ya. Kita break dulu untuk sholat maghrib. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita lanjutkan sebentar. Masih kan ada orang-orang ya. Masih Pak, aman Pak. Alhamdulillah. Baik, tadi nanti teman-teman bisa eh, sebentar, saya mau sampaikan dulu. Jadi ngomongin ATM jadi terlalu panjang. Tapi itu memang penggunaannya memang kita perlu tahu ya. Jadi selain itu ada
ini ada PIN gitu ya, ATM, eh, perbankan dan sebagainya itu juga kita pakai eh, pakai PIN yang kalau kita ketikkan 6 itu kenapa kok kita sering eh, harus rubah PIN ya karena memang sistem yang ada di ATM itu juga rentan juga untuk bisa hilang atau dicuri. Dan juga satu juga teman-teman kalau menggunakan pembayaran yang ada di mall itu juga harus diperhatikan gitu ya. Apakah ini alat untuk benar-benar transaksi pembayaran atau memang ada alat yang memang sengaja ditempatkan eh, di mall-mall itu ada banyak ya, banyak kasus juga untuk pencurian-pencuri. Nah ini ada jadi ATM ini dienkripsi untuk yang ada di bank data ya. Jadi, kalau 3 kali salah karena lock itu sistemnya seperti itu. Ini ada juga yang tentang TV gitu ya untuk menikmati langganan TV itu ada pembayarannya juga pakai kayak apa? Pakai kriptografi, seluler juga sama karena di dalamnya ada GSM data yang memang eh, bisa ini. Jadi GSM itu kebutuhan keamanannya itu ada autentikasi penelpon, ada kerahasiaan. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan adalah SIA-TRIA confidentiality itu kan tentang kerahasiaan, itu masuk bab tentang uh, cyber security tentang kerahasiaan dan dia juga butuh memang dari orang-orang juga butuh untuk komunikasi. Beda ceritanya kalau di sadap ya, teknik-teknik sadap itu sudah beda di lain dari itu. Nah, ini ada operator penelpon sebagainya. Kalau menyadap dan mencari apa namanya kok nomor ini itu berada di mana itu sebenarnya mereka punya sistem tersendiri di luar dari provider. Makanya ada beberapa orang yang bikin suatu organisasi khusus untuk melacak kartu SIM atau nomor-nomor biasanya. Itu banyak Pak. Dan kerahasiaan pesan juga sama di deskripsi panjangnya belum pasti. Kalau e-commerce di internet itu lebih ke pembayaran ya, pembayaran, sistem pembayaran. Namanya Secure Socket Layer SSL. Itu juga diterapkan di hosting-hosting. Ini untuk sistem security-nya. Ini kalau ngomongin lagi uh, lintasan, jadi TCP/IP itu adalah jalur uh, data ya. Kita punya namanya IP. IP itu apa? Ada yang tahu kepanjangannya dari IP? Internet protokol. Nah, internet protokol. Nah, jangan nanti kalau nggak udah tahu ini nggak tahu IP, TCP IP itu sih apa ya? Jadi setiap setiap kita pakai internet itu kita punya namanya IP, address, alamat yang menandakan bahwa kita menggunakan alamat tersebut. Makanya kita bisa terhubung dan itu juga dienkripsi. Itu seperti itu ada beberapa yang ini 7 layer yang ngomongin URL juga sama, ini masih ngomongin TCP IP, enggak saya masukkan ke dalam uh, secara dalam ya nanti takutnya teman-teman oh ini maksudnya
jaringan ini malah ini karena penggunaan penggunaan kriptonya langsung. Email juga sama untuk menginskripsi, jadi yang teman-teman kirim dan masuk ke eh, ini bisa pakai, ada beberapa apa namanya untuk menginskripsi ya. Jadi kalau kuncinya ya cuma kayak gini doang ini kalau pesannya. Isinya, dan kalau sudah masuk dia pakai kunci, pakai ada dia tahu kuncinya gitu ya, ada key-nya, nanti akan berhasil gambar. Ternyata dia mengirim gambar. Isinya adalah file tentang gambar. Itu juga di deskripsi. Nah, seperti itu. Ini software sudah ada. Teman-teman juga nanti bisa. Nah, ada satu lagi yang namanya ini adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu, ini saya mau eh, stop share dulu. Saya mau sampaikan yang namanya tanda tangan digital. Saya pakai tanda tangan digital, pakai sebentar. Hmm, Tanda tangan digital itu pakainya software apa namanya? Kok saya jadi lupa. Sebentar, Mas. Itu. Eh, Tanda tangan digital pakainya itu adalah kok saya jadi lupa tanda tangan digital. Hmm. Sebentar. Aurograph. Ini aurograph. Waduh, nggak bisa di. Waduh, aurograph don. Tunggu sebentar, coba saya pakai aurograph. Tunggu sebentar ya. Coba pakai VPN bisa nggak? Atau memang servernya lagi down? Walah, servernya down. Oke, ini saya mau tampilkan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu juga masuk ke dalam suatu sistem kripto. Ini saya mau tampilkan tanda tangan digital. KP. Tunggu sebentar ya. KP. Tuh. Sebentar. Mana nggak muncul? Tunggu sebentar, ini nggak muncul. Eh, ini contoh tanda tangan digital yang memang yang nggak ada kriptonya. Jadi kalau diklik sini ya hanya cuma tempelan tanda tangan saya saja, gitu ya. Bandingkan dengan ini hanya cuma tanda tangan digital,
terus ada foto dan sebagainya gitu ya, dihilangkan ini ya, terus dimasukin ke ini bukan. Jadi kita punya sistemnya namanya Aurograph, itu adalah platform tanda tangan digital yang wait sebentar ya. Oke, silakan. Jadi Aurograph ini adalah sistem untuk membuat suatu tanda tangan digital. Jadi kalau tanda tangan digital yang betul, tanda tangan digital, coba sebentar saya cek. Ini harusnya di sini ada tandanya. Sebentar saya cari untuk filenya. Sebentar. Tanda tangan sebentar. Stop share dulu. Saya mau carikan bentuk tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital itu juga sama, ada menggunakan sistem kriptografi ya. Kemarin saya pakai yang punya saya. Jadi bukan yang sistem, bisa pakai sistem barcode. Jadi barcode itu ada tinggal tampilannya saja. Bentar, ini pakai tanda tangan digital. Mana ya? Tanda tangan digital. Mana ada? Sebentar, saya carikan tanda tangan digital. Dalinarta. Manajemen digital. Jadi harusnya di sini itu muncul kayak logo tanda tangan. Apa ada verifikasinya? Sebentar Mas, saya lupa naruhnya di mana. Tanda tangan digital. Ini soalnya aplikasinya lagi down, jadi mungkin besok saya ini akan tampilkan ya. Nggak bisa ngedownload, bisa download. Jadi kalau tanda tangan digital yang betul itu kalau kita klik di sini dia muncul ada verifikasi di sini, yaitu ada verifikasi. Jadi kalau kita klik atau di select gitu ya, diklik kanan, ini harusnya ada informasinya. Kayak contoh jadi informasinya itu adalah, bentar dulu, ini saya minimize. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Ini yang contoh yang saya pakai, yang belum pakai apa namanya, aplikasi. Jadi kalau ini pakai tanda tangan digital, di sini itu ada informasinya. Sebentar, pakai
Saya lupa itu sertifikat lain. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Penggunanya kapan dan sebagainya. Ini bisa di input nama dan sebagainya. Ini juga bisa pakai yang punyanya Nitro. Ini juga dikriptokan. Pakai algoritma ini. Ini yang saya sampaikan. Dia di enskripsi, digital signature, dan enskripsi file. Nah, ini di sini sistemnya. Muncul nggak, teman-teman? Nah, Muncul. ini sistem untuk tanda tangan digital juga di sini. Ada juga e-materai dan sebagainya. Nah, eh, mungkin nanti apa namanya untuk tugas kelompok itu bisa membuat suatu aplikasinya yang seperti ini. Misalkan caranya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi yang sistem yang sudah ada. Silahkan itu bisa dipakai. Kalau ini ada 18 orang, berarti berapa orang? Kelompok 18 bagi 3 orang. 2 orang atau 3 orang? 2 lah ya. Untuk kalau tugas kelompok 2 orang, silahkan. Bikin misalkan sistem tanda tangan digital atau buat materai dan sebagainya. Itu ada contohnya besok saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Yang penting teman-teman sudah punya konsep, silakan nanti bisa disampaikan, bikin sistem seperti apa. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bentuk programnya seperti apa dan eh, metodenya seperti apa nanti saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tanda tangan digital dan bisa ada menerukan tentang konsep imaterai, gimana caranya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu dan penerapannya nanti bisa kita sama-sama. Ah, bisa jadi itu nanti jadi portofolio teman-teman dan mungkin nanti kalau setelah selesai gitu ya teman-teman punya kepikiran buat membuka lagi untuk sistemnya dan pengen dikembangkan kan itu bisa jadi bekal dari teman-teman semua. Bikin satu perusahaan yang ingin PT Pos misalnya. Bisa tuh. Tinggal teman-teman cari lisensinya saja. Demikian, ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau itu saya cukup kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi tugasnya teman-teman bisa. Nah ini, websitenya nggak kelihatan. Begitu, saya mau capture dulu lah sebelum saya tutup. Saya silakan bisa open cam. Oh, terima kasih Mas Novi. Ini kerjanya malam terus ya Mas Novi ya? Apa ini sudah di rumah? Mic murung buka. Baru nyampe rumah, Pak. Oh, baru. Iya. Syukurlah. Oke, yang lain nggak bisa ya sudah. 3, 2, 1, saya capture. Izin. Tunggu dulu. Wait. Mana nih? Oke. Wes, Sip, Pak. Tur. Nggih, sampun. Matur nuwun. Sampai ketemu di lain kesempatan. Aslinya ini di foto gemuk kok aslinya kurus ya, Mas Nofri. Lagi diet, Pak. Bukan, enggak. Mau ngomongin dia terlalu mungkin. Laki-laki itu tidak bercerita. Saneda, tutut, ngopi, ya, biasa. Laki-laki tidak bercerita, Pak. Aduh, kenapa memang demi nyai? Ya, elah. Ah.
Aduh, 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 aduh. Ya sudah. Terakhir saya sampaikan sama saja. Sama saja. Mas Juan tak kok ketawanya gitu. Wah, ngecek saya ini. Ini ngecek saya ini. Bodoh aja, Pak. Bodoh aja. Siap, siap. Berarti besok bisa kita meet up buat ngopi-ngopi ngobrolin masalah laki-laki ya. Terima kasih. Sehat-sehat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Matur nuwun, terima kasih. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur Tur suwun, nuwun, Pak. Pak. Ye, Belum, sami-sami. Pak. Makasih. Ye.